Dikisahkan, ada seorang anak remaja yang masih duduk di kelas 2 SMP yang bernama Dimas, sedang belajar di dalam kelas. Di tengah pelajaran, gurunya tiba-tiba memberi pengumuman bahwa di sekolah akan mengadakan studi tur ke Yogyakarta selama 2 hari, dan semua siswa harus mengikutinya dengan biaya yang cukup lumayan mahal. Kegiatan itu akan dilaksanakan minggu depan. Namun semua siswa tersenyum mendengar kabar itu, karena ingin sekali berkunjung ke sana tanpa memikirkan beban orang tua mencari biayanya. Setelah pulang sekolah, Dimas langsung menemui ayahnya yang bekerja sebagai seorang petani di sawah. Dimas pun membicarakan tentang studi tur itu pada ayahnya. Namun setelah Dimas pergi, ayahnya terlihat kebingungan dengan kabar itu. Karena biayanya mahal dan bingung harus kemana mencarinya, karena waktunya hanya seminggu. Lalu sesampainya ayahnya di rumah, yang keadaannya sederhana, dia membahas lagi tentang studi tur itu kepada Dimas, dan menyuruh Dimas supaya tidak ikut. Dikarenakan biayanya yang mahal, Dimas pun terlihat sangat sedih dan tidak bisa menerima ucapan ayahnya tersebut. Lalu di esok paginya, Dimas kembali berangkat sekolah dengan wajah sedih dan tidak semangat. Setelah di dalam kelas, Dimas terlihat sangat sedih karena tidak bisa ikut studi tur bersama teman-temannya. Lalu gurunya pun mendekati Dimas dan mengelus punggungnya. Namun teman-temannya malah mengejek Dimas karena tidak bisa ikut. Dimas pun hanya bisa terdiam dan bersedih. Dimas pun pulang sekolah sambil menangis melewati sawah dan ingin mengadu kepada ayahnya. Namun ayahnya sedang pergi mencari pekerjaan lain supaya cepat mendapatkan uang untuk bayar studi tur Dimas. Lalu setelah di malam hari, ayahnya berbicara dengan Dimas bahwa dia sedang mengusahakannya dengan mencari pekerjaan lain. Tapi Dimas tetap sedih dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan ayahnya. 2 hari kemudian, akhirnya ayahnya mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Dan singkat cerita, ayahnya pun mendapatkan uang gaji dari bosnya. Namun uang itu tetap belum cukup untuk biaya studi tur Dimas. Dan Dimas pun tambah sedih karena tetap tidak bisa ikut studi tur bersama temannya. Lalu di esok harinya, di saat Dimas di sekolah, semua teman-temannya naik bis dan pergi berangkat untuk studi tur ke Yogyakarta. Dimas hanya bisa menangis karena tidak bisa ikut bersama mereka. Dan teman-temannya pun mengejeknya dari jendela bis. Lalu Dimas pun kembali pulang melewati sawah sambil menangis dan teriak ke langit dan berkata, "Ya Allah, mengapa kau tidak adil kepadaku dan mengapa kau tidak sayang kepadaku?" Setelah di malam hari, Dimas pun gelisah dan tidak bisa tidur karena masih kepikiran teman-temannya yang pergi studi tur. Lalu Dimas pun membuka televisi dan tidak sengaja melihat ada sebuah berita kecelakaan bis sekolah tabrakan yang mau pergi studi tur ke Yogyakarta, dan semua penumpangnya meninggal dunia. Dimas pun kaget dan terkejut karena bis itu adalah teman-temannya yang berangkat tadi. Lalu di esok harinya Dimas pun berdoa sambil menangis di dalam masjid sekolah agar semua teman-temannya yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan Dimas meminta ampunan kepada Allah karena sudah suuzon, namun ternyata Allah lebih sayang kepadanya. Pesan moral dari cerita ini adalah, terkadang kita sering berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menerima apa yang sudah ditakdirkannya. Padahal semua yang terjadi pada kita itulah yang terbaik dan atas kehendaknya. Semoga bermanfaat.